Ayo anak-anak, kita akan belajar. Mari kita bersama buka buku cetak halaman 61. Kita akan belajar anggota tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Mana anggota tubuh yang boleh disentuh oleh orang lain dan mana anggota tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Sebelum itu, mari kita dengarkan lagu berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar mengenal bagian tubuh. Anak-anak harus tahu bagian tubuh mana saja yang tidak boleh dilihat dan disentuh orang lain, seperti mulut, dada, kemaluan, sekitar paha, dan pantat. Anak-anak, yuk berdiri. Kita bernyanyi dan menari bersama ya. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah, ibu. Anak-anak pintar harus ingat ya, orang lain tidak boleh menyentuh tubuh kalian kecuali ibu dan dokter yang memeriksa kalian waktu sakit. Anak-anak, jika ada orang lain mengajak pergi, memberi permen atau mainan, jangan mau ya. Gak mau. Kita harus izin terlebih dahulu pada ibu. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga orang mau pegang badan, itu tidak boleh. Jika ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tolong. Jangan takut dan malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Anak-anak, kita sudah mendengarkan tadi lagu tentang anggota tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Ya, apa saja anggota tubuh kita yang tidak boleh disentuh oleh orang lain? Ayo kita coba sebutkan kembali. Apa saja? Mulut, ya. Mulut kita ini anak-anak tidak boleh disentuh oleh orang lain. Misalnya ada yang mau mencium mulut kita, itu tidak boleh, ya. Tidak boleh. Kalau ada yang berusaha untuk mencium mulut kita, kita harus sampaikan kepada orang tua kita. Ya, mama, papa boleh. Tetapi kalau saudara boleh tidak? Tetap tidak boleh. Yang hanya bisa adalah orang tua kita. Yang kedua, bagian dada. Ya, ini anak-anak, bagian dada kita ini tidak boleh disentuh oleh orang lain ya. Kalau ada yang mau pegang-pegang, tidak boleh. Kalau ada yang mau paksa untuk memegangnya, kalian harus melapor kepada mama dan papa anak-anak di rumah. Atau kalau di sekolah, boleh melapor kepada gurunya. Yang ketiga, yang tidak boleh disentuh adalah bagian
kemaluan. Ya, ini namanya anak-anak kemaluan, tidak boleh dipegang-pegang orang. Kalau ada saudara yang mau coba-coba pegang-pegang, bilang tidak boleh ya. Sebab ini adalah kemaluan yang tidak boleh disentuh oleh sembarang orang. Yang boleh sentuh misalnya orang tua, atau misalnya anak-anak sakit ke dokter, ya dokter boleh menyentuhnya. Tetapi kalau saudara ataupun teman yang mau coba main-main pegang-pegang kemaluan anak-anak, itu tidak boleh. Yang terakhir, yang keempat yang tidak boleh disentuh adalah bagian belakang anak-anak ya. Ini namanya pantat ya. Pantat anak-anak tidak boleh disentuh oleh orang lain ya. Jadi kalau ada yang berusaha untuk menyentuhnya, anak-anak harus melapor kepada orang tua kalau di rumah. Kalau di sekolah, anak-anak melapor kepada gurunya. Oke, anak-anak? Oleh karena itu, anak-anak harus belajar menjaga tubuhnya ini dengan baik. Ya, kalau ada orang jahat yang berusaha untuk mau menyentuh anak-anak, anak-anak harus berteriak minta tolong, atau anak-anak boleh melaporkan kepada orang tua. Jangan malu-malu, jangan disembunyikan ya anak-anak, karena kita mau supaya anak-anak juga tetap terlindungi dengan baik. Dan yang paling utama adalah anak-anak harus rajin berdoa. Setiap anak-anak yang mau keluar rumah, anak-anak harus berdoa. Mengapa harus berdoa? Supaya kita dijaga oleh Tuhan. Misalnya, Tuhan Yesus, Erlan mau keluar, Tuhan Yesus tolong Erlan supaya Erlan dijaga oleh Tuhan. Atau misalnya ada anak-anak Jesslyn mau pergi ke sekolah, Jesslyn berdoa, Tuhan Yesus, Jesslyn mau ke sekolah, Tuhan Yesus tolong Jesslyn supaya Jesslyn tetap aman. Dan anak-anak juga yang lainnya, dimanapun anak-anak berada, anak-anak harus selalu menjaga tubuhnya dengan baik. Dan paling utama adalah anak-anak harus rajin berdoa. Oke anak-anak? Mau keluar, mau kemana saja harus berpamitan. Dan jangan lupa untuk berdoa. Kalau ada juga orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, harus lapor, harus cerita sama orang tuanya. Jangan malu-malu. Oke anak-anak? Siap? Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai.